Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa baru SMP Muhammadiyah 9 dan tentunya yang Ibu banggakan dan cintai putra putri SMP Muhammadiyah 9 tahun pelajaran 2020-2021. Hari ini tidak terasa kita memasuki hari kedua kegiatan MPLS di SMP Muhammadiyah 9 dan kalian tetap berada di rumah untuk melaksanakan kegiatan ini. Baiklah, sebelum lanjut kepada materi, Ibu perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Ibu Ella Jauhar Kamila SAG. Jabatan Ibu adalah sebagai Wakabidang Kurikulum SMP Muhammadiyah 9. Tugas Ibu di sini adalah untuk memberikan informasi tentang kegiatan pembelajaran yang ada di SMP Muhammadiyah 9 dan juga siapa saja Bapak Ibu guru yang nanti akan membimbing kalian selama belajar di sekolah. Baik anak-anakku, kita mulai informasi apa saja yang akan Ibu sampaikan kepada kalian tentang pembelajaran yang ada di SMP Muhammadiyah 9. Tapi sebelumnya Ibu akan sampaikan dulu tentang struktur kurikulum yang ada di SMP Muhammadiyah 9. Apa sih struktur kurikulum itu? Nah, struktur kurikulum itu adalah mata pelajaran apa saja yang kemudian ada di SMP Muhammadiyah 9. Baik itu kurikulum inti, yang di situ ada mata pelajaran inti dari yang kemudian dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang umum itu tentunya. Kemudian ada juga pelajaran-pelajaran ciri khas dari sekolah kita ini. Karena sekolah kita adalah sekolah SMP Muhammadiyah 9, tentunya ada pelajaran-pelajaran khusus yang kemudian diberikan kepada kalian semuanya. Baik, struktur kurikulum yang ada di SMP Muhammadiyah 9 diantaranya adalah ada mata pelajaran kelompok A. Apa itu mata pelajaran kelompok A? Mata pelajaran kelompok A adalah mata pelajaran inti. Itu sama dengan di sekolah-sekolah yang lainnya juga. Diantaranya ada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti, kemudian ada juga mata pelajaran PKN, ada juga mata pelajaran Bahasa Indonesia, ada mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, kemudian ada IPS dan juga bahasa Inggris. Nah, itu adalah mata pelajaran kelompok A. Kemudian ada lagi mata pelajaran kelompok B. Nah, mata pelajaran kelompok B ini diantaranya ada seni budaya, ada pendidikan jasmani dan olahraga, kemudian juga ada prakarya. Nah, di samping itu di sekolah kita juga belajar tentang mata pelajaran kelompok C. Apa itu mata pelajaran kelompok C? Itu adalah mata pelajaran muatan lokal yang ada di sekolah kita ini. Diantaranya ada pelajaran bahasa Sunda, kemudian ada pelajaran kemuhammadiyahan, kemudian ada pelajaran bahasa Arab, dan ada tapak suci. Nah, mungkin kalian yang belum kemudian mengenal tentang Muhammadiyah, nah nanti akan dipelajari di sini dalam pelajaran yang termasuk ke dalam mata pelajaran kelompok C. Jadi di muatan lokal itu ada pelajaran kemuhammadiyahan. Jadi kalian akan tahu bagaimana sejarah tentang Muhammadiyah. Kemudian juga ada pelajaran bahasa Arab. Nah, kalian juga akan belajar tentang bahasa asing, ya, bahasanya Nabi kita Muhammad SAW, yaitu bahasa Arab. Juga ada tapak suci. Apa itu tapak suci? Nah, tapak suci itu merupakan muatan lokal unggulan di sekolah kita. Jadi kalian nanti bisa belajar tentang tapak suci, dan tapak suci ini ada nanti yang pelajaran intinya, ada yang ekskulnya. Jadi kalau yang inti itu kalian biasa belajar semuanya bersama-sama, dan kalau untuk yang ekskul itu bisa dijadikan sebagai nanti kalian jalur prestasi untuk bisa kalian meneruskan ke sekolah yang sekolah lanjutan, yaitu ke SMA, SMK. Itu bisa dijadikan sebagai jalur prestasi untuk kalian masuk ke sekolah negeri. Nah, itu kemudian struktur kurikulum yang ada di SMP Muhammadiyah 9. Nah, selanjutnya
tentunya kalau ada mata pelajaran yang diampu, ada gurunya nih yang nanti mengajar kalian, membimbing kalian untuk belajar di sekolah kita ini. Dan ibu akan sebutkan nanti siapa saja yang kemudian mengajar pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah kita ini. Nah, baik, untuk ibu perkenalkan dulu satu persatu ya. Jadi siapa saja nanti guru-guru yang akan mengajar kalian di sekolah. Baik, yang pertama itu ada Pak Suryana SPD. Nah, Pak Suryana ini selain beliau juga kepala sekolah di sekolah kita ini, juga beliau nanti akan mengajar pelajaran bahasa Inggris ya. Tapi tidak di kelas kalian yang baru di kelas 7, tapi mengajar bahasa Inggrisnya di kelas 9 ya. Jadi nanti kalian akan sering bertemu dengan beliau. Artinya di sekolah ya, ketika nanti kegiatan upacara dan sebagainya. Dan kalian nanti kalau kegiatannya sudah masuk ke tatap muka, nanti juga kalian akan sering bertemu dengan beliau. Yang kedua adalah Ella Jauhar Kamila. Itu ibu sendiri. Nah, ibu nanti akan mengajar pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dan juga nanti ibu akan menyampaikan mata pelajaran Al-Islam, tapi masuk ke dalam mata pelajaran PAI. Dan kalian akan belajar banyak tentang pelajaran pendidikan agama Islam di sini. Dan ibu tidak hanya kemudian mengajar PAI, artinya PAI saja, tapi di sini juga nanti kalian akan belajar banyak tentang dalil-dalil Al-Quran yang berhubungan dengan apa yang dia pelajari di sekolah. Yang selanjutnya ada Ibu Haja Keke Tejaningsih. Nah, beliau ini yang nanti akan mengajar PKN ya. Jadi nanti akan mengajar PKN adalah Bu Keke. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah masuk tatap muka, yang mengajar PKN siapa? Namanya Bu Keke ya, gitu. Yang selanjutnya adalah Ibu Haja Siti Jubaidah. Nah, beliau mengajar ke Muhammadiyahan. Nah, tadi kan di struktur kurikulum ada pelajaran ke Muhammadiyahan. Nah, tapi Bu Keke ini nanti Bu Haji Siti ini nanti akan mengajar ke Muhammadiyahannya di kelas 8. Jadi kakak kalian yang diajar oleh Bu Haji Siti ya. Selanjutnya ada Bu Wiwit Latifah SPD. Nah, beliau nanti yang mengajar mata pelajaran IPS ya. Kalian nanti akan belajar dengan Ibu Wiwit untuk mata pelajaran IPS. Selanjutnya ada Pak Reza Fasya SPDI. Nah, beliau mengajar penjas dan juga tapak suci. Nah, nanti kalau kalau untuk pelajaran penjas dan tapak suci oleh Pak Reza namanya ya. Kemudian ada Ibu Leni Yunianti. Beliau mengajar bahasa Indonesia. Nah, tapi beliau mengajar di bahasa Indonesianya itu tidak hanya kalian saja, tapi ada kakak kelas kalian juga belajar oleh Bu Leni. Kemudian ada Bu Ani Mulyani. Nah, ini adalah sama mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Tapi ini untuk kakak kalian kelas 8 ya. Ada Bu Hermina Yunita MPSI. Beliau adalah BP dan BK-nya di SMP Muhammadiyah 9 ya. Nanti ada berdua dengan Ibu Esti Budayati, juga sama mengajar BP dan BK ya. Jadi kalau kalian ingin curhat, kalian ingin kemudian tahu minat dan bakat kalian selama di sekolah ini, nah kepada siapa konsultasinya? Di samping kepada wali kelas, juga bisa kepada Bu Hermin dan juga Bu Esti. Selanjutnya ada Bu Neneng Heni SPD. Beliau mengajar IPA ya. Nanti beliau akan mengajar IPA di kelas kalian ya. Nah, itu namanya Bu Neneng Heni. Kemudian ada Pak Haris Rusdianto. Beliau juga mengajar penjas. Jadi nanti ada 2 orang yang mengajar penjas, Pak Reza dan juga Pak Haris. Kemudian ada Pak Asep Bini Somanti. Nah, ini beliau nanti akan mengajar prakarya ya. Kemudian ada Bu Erna Hernawati nanti akan mengajar matematika. Nah, kemudian ada lagi Pak Satoto SPDI.
Nah, beliau nanti yang akan membimbing kalian belajar baca tulis Quran. Nah, nanti yang belum bisa baca Quran, yang masih belum tartil membacanya, bisa dibimbing oleh Pak Toto atau Pak Satoto ya. Nah, nanti kalian jadi lebih paham, lebih mahir dalam membaca Al-Quran. Kemudian ada Bu Nani Marlaini SPD. Nah, Bu Nani ini nanti akan mengajar seni budaya dan juga bahasa Sunda ya. Selanjutnya ada Bu Hani Karmila SPD. Beliau mengajar matematika tapi untuk kakak kelas kalian di kelas 9 ya. Nah, kemudian ada Pak Edwin Hendrianto SPD. Nah, ini nanti yang akan mengajar kalian matematika ya, namanya Pak Edwin. Kemudian ada Pak Eko Saiful Kohar SPD. Beliau nanti akan mengajar IPA, tapi untuk kakak kelas kalian juga. Ada Pak Nano Trisno SPD. Ini beliau mengajar seni budaya untuk kelas 9. Dan selanjutnya ada Bu Ina Sulistiana SPD. Itu nanti akan mengajar beliau itu bahasa Indonesia. Kemudian ada Bu Elsa Monica SPD. Beliau akan mengajar bahasa Inggris tapi di kelas 8 dan 9, jadi untuk kakak kelas kalian. Selanjutnya ada Ibu ada Pak Lulu Nurhendra. Ini Bapak ya, Pak Lulu Nurhendra. Nah, kemudian itu Pak Lulu nanti akan mengajar seni budaya ya, akan mengajar seni budaya. Nah, selanjutnya nanti di sini juga di sekolah kita ini itu ada pelajaran ekstrakurikuler. Jadi ada yang inti, pelajaran inti, ada juga yang ekstrakurikuler. Nah, ini ekstrakurikuler ini adalah untuk kemudian membantu kalian jika kalian punya minat dan bakat, baik di bidang olahraga, seni budaya maupun seni musik Islami. Di sekolah kita itu ada 4 eskul. Yang pertama ada tapak suci, kemudian ada futsal, ada marawis dan seni tari. Nah, eskulnya nanti untuk tapak suci itu ada dibimbing oleh Ibu Siva Amini Ulfa. Kemudian yang futsalnya itu ada Pak Diki ya. Nanti marawis dan seni tari juga nanti kalian dibimbing oleh pembimbing kalian. Nah, ini harus kalian ikuti ya, karena nanti kalian tahu kalau kita nanti sudah masuk ke sekolah kita, sudah tatap muka, kalian nanti ikut untuk ekstrakurikulernya. Karena di sekolah kita ini ada ekstrakurikuler yang semuanya itu unggulan. Dan yang ada satu unggulan yang ini kalian bisa manfaatkan untuk kalian nanti masuk ke sekolah SMA SMK negeri sebagai jalur prestasi, yaitu tapak suci. Itu prestasinya sudah tingkat nasional. Jadi kalian bisa nanti ikut ke eskul ini ya, tapak suci. Nah, futsal juga ada. Jadi marawis, seni tari, semuanya juga unggulan kita itu. Jadi nanti kalau sudah tatap muka kalian bisa ikut kegiatan ekstrakurikuler ini. Nah, selanjutnya nanti di samping kita kalian nanti belajar di sekolah belajar di sekolah, kemudian meskipun sekarang kalian belajarnya di rumah, tapi jangan lupa juga kalian tetap harus ikut program unggulan kita di bidang keagamaan ya, dan juga pembiasaan di sekolah kita di SMP Muhammadiyah 9, yaitu sebelum kita belajar itu kita akan kemudian melaksanakan kegiatan sholat duha terlebih dahulu. Kalian nanti bisa kerjakan itu di rumah dibimbing oleh Bapak Ibu orang tuanya ya. Kemudian juga membaca ayat suci Al-Qur'an ya, tadarus. Nah, kalian yang sudah bisa membaca Al-Qur'an secara benar dan tartil, laksanakan itu di rumah. Agar nanti ketika kita masuk sekolah, masuk tatap muka, kalian tetap bisa menjalankan itu di sekolah. Yang belum bisa bagaimana? Ini apa misalnya nanti
belajarnya bagaimana kalian bisa kemudian belajar dibimbing oleh orang tua kalian di rumah, ya. Jadi tidak usah khawatir, kalian akan tetap bisa belajar di rumah dengan baik. Kemudian apalagi, nah di sekolah kita kalau misalnya sekolahnya itu tidak dalam situasi pandemi, itu kita ada sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah, sholat zuhur berjamaah bersama-sama di masjid sekolah. Dan itu adalah pembiasaan kita dan merupakan program unggulan juga. Dan jangan lupa bahwa sekolah kita itu ada program khusus yang di situ putra-putrinya harus hafal bacaan sholatnya dengan benar. Nah, nanti akan dibimbing oleh ibu guru yang mengajar PAI. Tentunya ini dibimbing langsung oleh ibu nanti untuk menghafal dan juga bacaan sholatnya sudah benar atau belum. Juga nanti kalau misalnya di rumah bisa juga dibimbing oleh orang tua kalian. Tidak usah malu ketika kalian masih belum hafal bacaan sholatnya, karena nanti bisa dibimbing oleh orang tua kalian. Nah, selanjutnya apa saja yang kemudian menjadi unggulan sekolah kita? Insya Allah sekolah kita ini adalah sekolah yang kemudian membimbing putra-putrinya untuk membimbing kalian untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Makanya ibu yakin meskipun kalian belajar di rumah, kalian bisa menjalankan kegiatan keagamaannya dengan baik atas tentunya bimbingan orang tua kalian semuanya. Nah, itu saja yang bisa ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang ibu jelaskan kepada kalian tadi itu bisa dimengerti. Dan mudah-mudahan kalian bisa menjalankan kegiatannya selama di rumah. Terima kasih Bapak Ibu orang tua siswa yang sudah membimbing putra-putrinya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu, bertatap muka secara langsung di sekolah kita tercinta SMP Muhammadiyah 9. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.